Hai sahabat Edu Farmers, pada masa pertumbuhan dan perkembangbiakan, tumbuhan mengalami fase generatif. Fase generatif ini merupakan tahap perkembangbiakan yang terjadi secara seksual. Dan fase ini juga merupakan tahapan puncak dari perkembangan vegetatif. Prosesnya sendiri terdiri dari penyerbukan dan pembuahan yang akan menghasilkan buah atau biji tumbuhan. Nah, pada pengamatan generatif tanaman, ada beberapa variabel yang dapat kamu amati nih. Di antaranya yaitu bobot segar hasil tanaman, diameter hasil tanaman, dan juga panjang hasil tanaman. Dengan mengamati beberapa hal tersebut, kamu dapat mengetahui hasil dari pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman yang kamu budidayakan. Dimulai dari menghitung bobot segar hasil tanaman. Bobot segar hasil tanaman adalah bobot suatu tanaman yang masih memiliki kandungan air di dalamnya tanpa melalui proses pengeringan terlebih dahulu. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui biomasa tanaman yang merupakan akumulasi hasil dari proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Untuk mengetahui bobot segar hasil tanaman, kamu juga perlu mempersiapkan beberapa alat dan bahan nih. Di antaranya yaitu timbangan digital analitik, kantong plastik atau wadah penampungan tanaman, alat tulis, dan juga sampel hasil tanaman atau bagian tanaman yang telah dipanen. Oke, alat dan bahan sudah siap. Langsung saja kita praktikkan bersama. Pertama, pastikan sampel yang akan kita gunakan telah bersih dari kotoran yang menempel. Apabila kondisi sampel masih basah, maka harus dikering-anginkan dengan suhu ruangan terlebih dahulu, sehingga akan diperoleh bobot murni hasil tanaman. Kemudian, masing-masing organ tanaman ditimbang menggunakan timbangan analitik, dan jangan lupa catat hasil yang diperoleh. Untuk buah jagung, dapat kita pisahkan dari kulitnya. Setelah diperoleh semua bobot organ tanaman, maka seluruh bobot tersebut dapat dijumlahkan untuk memperoleh total bobot segar tanaman. Selanjutnya, kita cari tahu yuk cara mengukur diameter hasil tanaman. Diameter hasil merupakan panjang garis lurus yang diukur dari dua titik pada sekeliling sampel hasil melalui titik pusatnya. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk mengetahui perkembangan dimensi tanaman yang menunjukkan pertumbuhan tanaman. Pertama, pastikan tombol on pada jangka sorong telah aktif. Selanjutnya, jangka sorong dibuka dan posisikan jangka sorong agak ke dalam antara sampel tanaman. Lalu sesuaikan ukurannya dengan cara menggeser bagian bawah sorong ke kanan lalu kencangkan ke bagian kiri. Dan terakhir, catat hasil pengukuran yang tertera pada layar dalam satuan milimeter. Selanjutnya, kita lakukan pengukuran panjang hasil tanaman. Panjang hasil tanaman merupakan panjang garis lurus yang diukur dari dua titik pangkal hingga ujung sampel. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan dimensi tanaman yang menunjukkan pertumbuhan tanaman. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan menggaris lentur sehingga dapat menjangkau atau mengikuti lekukan pada permukaan sampel. Cara yang kedua dapat dilakukan dengan menggunakan software ImageJ. Software ini merupakan software pengolah gambar digital berbasis Java yang memiliki kelebihan dapat mengubah data kualitatif seperti gambar menjadi data kuantitatif. Dengan demikian, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk grafik. Selain mengukur panjang, ImageJ juga dapat mengukur diameter dan luas. Pengukuran dengan cara ini dilakukan apabila sampel dalam bentuk gambar. Namun syaratnya gambar harus berkualitas HD dan berlatar putih agar hasil pengukuran lebih akurat. Oke, simak baik-baik yuk cara melakukan pengukuran dengan ImageJ ini. Pertama, buka aplikasi ImageJ, kemudian pilih gambar yang akan diukur dengan cara memilih file, lalu open, kemudian pilih gambar yang akan diukur lalu klik OK.
Jika gambar yang digunakan miring atau terbalik, kamu dapat memilih image, kemudian transfer. Lalu, atur rotasi yang sesuai untuk meluruskan gambar. Setelah gambar lurus, kemudian pilih magnifying glass, lalu klik kiri pada gambar untuk memperbesar gambar. Setelah itu pilih straight untuk memperbesar skala pada gambar, kemudian kecilkan lagi gambar tersebut lalu klik kanan. Pilih analyze, lalu set scale, lalu atur no distance to dan unit of length cm. Pastikan global checklist. Selanjutnya pilih image 8-bit. Kemudian pilih proses binary, make binary. Pilih analyze lalu tools, ROI manager. Pilih when tools lalu checklist show all and table untuk memberikan nomor pada sampel. Klik sampel, kemudian add dalam kurung T seluruh sampelnya. Setelah seluruh sampelnya ditandai, klik measure untuk mendapatkan hasilnya. Oke, gampang kan cara pengukuran menggunakan software Imagery? Ketika cara pengukuran tersebut bisa kamu pilih dengan menyesuaikan karakter dari sampel hasil tanamanmu. Semoga materinya bermanfaat untuk proses belajarmu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.